Jadi buat my friends yang baru ikutan atau dengar Tiger Insight kali ini, kita nggak bahasnya baru sekarang, tapi memang kita sudah bahasnya jauh-jauh hari. Kita mulai rajin membahas SMA, MTech, dan juga Bukalapak itu starting, terutama SMA sama MTech ya, itu di pertengahan Juli. Silakan dicek aja archive-nya. Nah, ketika sahamnya naik, kita sekarang mau coba kasih tahu apa yang mungkin terjadi ke depannya, apa yang harus my friends perhatikan, supaya kalau toh pun masih hold sahamnya, tahu nih conviction-nya conviction-nya seperti apa. Tapi kalau toh pun nggak kuat megang sambil terlalu naik kenceng, ya silahkan dipikirkan untuk profit taking ya my friends. Balik lagi ke my friends semua. Nah, yang mau saya tampilkan yang pertama adalah di sini kalau my friends lihat dari sisi top leaders, pergerakan dari sisi IHSG, kalau my friends lihat MTech udah masuk nih my friends untuk 10 saham penggerak IHSG secara year to date. Dan kalau misalnya my friends lihat juga kemarin MTech nomor 3 terbesar penyumbang untuk poinnya IHSG. Jadi kalau misalnya my friends tanya, emang MTech tuh sekarang market cap-nya berapa sih? Dari yang tadinya jauh sekali, sekarang sudah nomor 25 market cap terbesar di IHSG. Jadi apa yang terjadi sama MTech, kalau ataupun dia naik ataupun turun, mulai akan kerasa nih imbasnya ke IHSG dengan cukup signifikan nih. Pertanyaannya adalah, kenapa rally ini masih terus terjadi? Kalau misalnya kita lihat, sudah mulai banyak media-media yang sudah memberitakan mengenai potensi IPO dari Video, Superbank. Tapi kalau my friends tonton Tiger Insight, kita tidak pernah memberikan rumor ya, kita tidak memberikan klarifikasi karena itu dari sisi emiten. Tapi yang jelas sudah kita jelaskan bahwa Superbank sudah stated bahwa mereka lagi fokus ke pengembangan bisnis. Sedangkan kalau dari sisi Video, mereka lagi fokus untuk menambah jumlah subscriber sehingga nanti performa keuangannya bisa positif. Kalau toh pun ada perubahan jadwalnya, itu kita kembalikan ke emitennya. Jadi kita menunggu klarifikasi dari emiten. Sejauh ini, setelah rally luar biasa dari pertengahan Juli kemarin sampai dengan saat ini, tidak ada perubahan jadwal atau mungkin statement dari manajemen yang mengindikasikan bahwa mereka akan segera IPO. Tapi sejauh ini sahamnya masih terus mengalami kenaikan. Apa yang harus diperhatikan next-nya untuk yang pegang SMA yang harus my friends perhatikan sebenarnya adalah, nah ini my friends bisa download informasinya dari websitenya SMA ya, di bagian informasi, di bagian investor rilisnya mereka yang untuk first half 2025. Di sini yang mau saya kasih lihat adalah kalau kita lihat di laporan keuangan, Video itu kan tidak bisa kita coba cari secara detail ya kinerjanya secara khusus untuk videonya aja. Tapi di sini my friends bisa baca. Di sini disebutkan bahwa dari sisi revenue-nya, Video itu masih tumbuh sekitar 23% di first half dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini dengan alasan karena memang growth-nya masih oke dan juga dari sisi average revenue per user-nya, which means itu harga subscription-nya itu tergolong cukup bagus ya. Jadi nggak murah gitu. Jadi kalau saya sih ngerasainnya terus mengalami kenaikan sedikit demi sedikit ya my friends ya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat juga EBITDA-nya juga terus mengalami kenaikan nih. Jadi secara performa sejauh ini si Video ini salah satu bisa dikatakan booster revenue untuk si SMA deh. Dan juga berpengaruh terhadap kinerjanya si MTech itu sendiri. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi di kuartal ketiga. Ini saya nggak bisa buka ya my friends, tapi my friends bisa lihat bahwa Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol itu sudah mulai berjalan lagi. Jadi harusnya jumlah subscribernya itu akan mulai mengalami kenaikan lagi nih. Kalau pakai logika ya, karena mereka-mereka yang nonton olahraga harusnya akan segera melakukan subscription untuk channel-channel ini. Jadi liga-liga ini baru mulai di Agustus ini, jadi seharusnya ini akan terefleksi di kuartal ketiga kinerja keuangannya untuk si SMA. Sedangkan untuk dari Lang Mahkota sendiri, sejauh ini kalau misalnya kita coba cek dari keterbukaan informasinya, tidak ada indikasi yang mengisyaratkan mereka akan melakukan corporate action atau mereka mau melakukan divestasi, tidak ada. Tapi di sini yang jelas MTech masih konsisten beli SMA, sehingga ketika SMA-nya mengalami perbaikan, baik dari sisi harga maupun harga sahamnya maupun dari sisi kinerja keuangannya, itu pasti akan terefleksi ke MTech itu sendiri. Jadi itu salah satu justifikasinya kenapa MTech naik. Dan yang seperti sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, my friends, coba aja cek dari pertengahan Juli kita waktu itu mengisyaratkan bahwa kalau sampai global, dari sisi global itu mengindikasikan pemangkasan suku bunga, saham-saham yang terkorelasi dengan teknologi yang punya potensi cash flow-nya membaik atau positif, itu akan diuntungkan. Dan salah satunya adalah MTech yang pada saat itu kita sebutkan akan diuntungkan dari keadaan ini. Nah, itu sejauh ini untuk MTech ya, my friends ya. Dan yang terakhir mungkin kalau kita boleh bilang,
dari sisi Bukalapak. Mungkin di antara 3 ini Bukalapak yang paling kecil ya kenaikannya. Tapi baik lagi my friends, terakhir kita update dari sisi Bukalapak adalah kita mau tahu nih perubahan cash atau kas dan setara kas dari sisi Bukalapak ini dari 11,2 T menjadi 17,1 T. Ini mengisyaratkan apakah nanti akan ada suatu hal yang ingin dikerjakan sama Bukalapak, itu yang kita akan coba tunggu ya. Karena kalau sampai ada ibaratnya invest ke suatu perusahaan atau hal lain yang bisa unlock value dari cash-nya mereka ini seharusnya akan disambut positif sama investor. Nah, ini trigger-nya dari sisi Bukalapak. Emang terlambat, tapi bukan berarti tidak bisa mengejar ketertinggalan dari 2 yang tadi ya, my friends ya. Itu update dari rally 3 saham yang tergabung di MTech Group